Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Segala puji bagi Allah pemirsa yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema mengenai Ramadan bulan pendidikan atau bulan tarbiyah. Dan insya Allah guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Ustadz Tatat Sukair dan juga Ustadz Fahmi Salim yang insya Allah nanti di segmen 1 dan 2 akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan seperti biasa di segmen 3, 4 dan juga 5 kita akan membuka tanya jawab untuk memperdalam materi kita pada kesempatan siang hari ini. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Nurul Amal PLN Klender Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus terutama jamaah Masjid Nurul Amal yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang memirsa siaran Damai Indonesiaku di TV One semuanya mendapatkan ampunan Allah, puasanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir Ramadan mendapatkan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan semua dosa-dosa kita diampuni Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pernah dengar ungkapan orang Betawi? Ada orang Betawi di sini? Ada, banyak ya. Kalau ada orang suka ngomong bicaranya kasar, bicaranya suka nyakitin orang, nyelekit, lalu sering ada ungkapan, lidah lu sekolahin dulu. Ada yang dengar? Alhamdulillah. Artinya apa? Kita ini perlu pendidikan. Lidah aja harus dididik, disekolahkan.
Mata harus disekolahkan. Hati harus dididik disekolahkan. Telinga juga harus dididik disekolahkan dengan baik supaya kita dalam berinteraksi antar sesama, apalagi interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki nilai adab-adab sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Insya bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Karena tujuan daripada ibadah puasa itu adalah mendidik setiap hamba Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang disebut dalam ungkapan la'allakum tattaqun. Agar kamu semua menjadi hamba yang bertakwa. Takwa itu adalah madrasah besar. Dan bulan Ramadan, ibadah puasa, qiyamul lail, tilawatil Quran, sedekah, infak, i'tikaf, semuanya itu adalah kurikulum di dalam madrasah takwaan. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita setiap hari, setiap saat, tubuh kita ini memerlukan apa? Asupan. Asupan nutrisi-nutrisi. 4 sehat 5 sempurna, betul? Kita makan sehari 3 kali. Kalau di luar Ramadan, betul? Alhamdulillah. Ada asupan nutrisinya, sarapan paginya, makan siangnya, makan sore atau makan malamnya. Tubuh kita juga perlu istirahat, betul? Istirahat di malam hari buat kita istirahat setelah kita siang hari bekerja. Tubuh kita juga perlu olahraga, betul? Tiap hari weekend, Sabtu, Minggu kita olahraga. Buat apa? Buat menyehatkan kita punya tubuh. Kalau tubuh kita memerlukan 3 hal ini, makan, minum, istirahat, kemudian olahraga supaya tubuh kita sehat, maka ruh kita, jiwa kita, kalau kita ingin sehat, maka inilah bulan suci Ramadan sebagai sarana untuk mendidik jiwa kita, hati kita supaya sehat. Karena hati juga perlu nutrisi. Hati perlu makanan. Hati perlu minuman. Hati perlu istirahat dari kepenatan-kepenatan mencari dunia. Dan dirubah orientasi kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita juga perlu olah jiwa. Kalau tubuh olahraga. Kalau hati namanya olah jiwa. Bagaimana kita sabar, bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana kita disiplin waktu, bagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk kebersamaan dan beruhuwah. Itu semua ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga kalau madrasah Ramadan sebulan penuh ini ibaratnya adalah madrasah buat karantina. Tubuh fisik kita dan ruhaniyah kita, jasad dan ruh kita ini dikarantina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tubuh kita kena virus corona. Kok lama amat ya Pak Ustadz, karantinanya 30 hari. Enggak. Karantina biasa kalau kena virus COVID-19 paling lama kemarin berapa? Seminggu. Diturunin lagi sampai 5 hari. Turun lagi 3 hari. Turun lagi sampai sekarang kagak ada. Alhamdulillah. Tapi karantina yang dilakukan oleh Allah untuk seluruh hamba-hambanya ini setiap tahun rutin. Kagak ada diskon. Gak ada namanya korting karantina setiap tahun. Gak ada. Semua wajib mengikuti madrasah sebulan penuh di bulan Ramadan ini untuk mendidik dan menggembleng jiwa-jiwa hamba Allah ini agar dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Apa yang menjadi sasarannya, targetnya? Ayo kita baca surat At-Taubah ayat 112. Apa ayat 112? Surat At-Taubah. At-taibunal abidunal hamidunas saihun ar-raki'unas sajidun al-amirun al-ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah
wa basyiril mu'minin. Apa? Oi. Assalamualaikum. Jam 1 siang ini waktu paling berat. Kalau puasa, ngantuk sengantuk-ngantuknya, nguap senguap-nguapnya, iya. Ya kagak ada kopi, kagak ada pisang goreng, ya. Nguap ini semuanya, makanya harus kita tingkatkan. Kita punya kedisiplinan, ketakwaan kepada Allah. Satu targetnya supaya kita menjadi hamba yang bagaimana? Yang pandai dan sering bertaubat kepada Allah. Dalam setiap kondisi keadaan. Kita harus sering muhasabah, mohon ampun, selalu kembali kepada Allah. Yang kedua, senantiasa apa? Senantiasa beribadah kepada Allah, al-abidun. Yang ketiga, senantiasa apa? Memuji Allah dalam setiap hal, setiap kondisi, setiap keadaan. Yang keempat itu adalah as-saihun. As-saihun ini artinya mengembara. Bisa juga dalam sebagian ahli tafsir mengatakan termasuk as-saihun adalah orang yang berpuasa. Yang kelima itu adalah ar-raki'un as-sajidun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang pandai dan selalu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang keenam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketujuh adalah menjaga, mematuhi hukum-hukum batasan Allah. Siap untuk mewujudkan 7 nilai ini? Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya lulus dari madrasah Ramadan, pendidikan hati dan jiwa kita sehingga bisa mewujudkan 7 karakter yang ada dalam surat At-Taubah 112. Terima kasih Bang Sofyan. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim tadi, betapa Allah sebetulnya telah lama memberikan karantina atau pendidikan kepada kita semuanya, yaitu selama 30 hari setiap tahun untuk supaya kita la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu dimensi-dimensi apa saja di dalam pendidikan di bulan Ramadan ini, insya Allah Ustadz Tata Sukayat akan menyampaikan di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sana masih di program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Seperti yang dijelaskan Ustadz Fahmi Salim tadi dalam mukaddimahnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan seperti yang kita kenal, yaitu Syahrut Tarbiyah, di mana Allah menggembleng selama 30 hari selama setiap tahun. Lalu dimensi-dimensi pendidikan apa saja yang ada di bulan Ramadan ini, Ustadz Tata Sukayat akan menjelaskan kepada kita semua di segmen kedua ini. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra syiyam. Assalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para kiai yang saya hormati dan Allah muliakan, pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air, wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di masjid yang dibanggakan kita semua, kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ibadah di bulan Ramadan ini, semoga Allah menjadikan akhlak kita semakin benar, fisik kita semakin segar, otak kita semakin pintar, dan semoga THR cepat ditransfer. Kenceng giliran ini, Kiai. Sebagaimana disampaikan oleh guru kita semua bahwa Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Dalam istilah saya, Ramadan ini laksana Universitas Ilahiyah atau Universitas Ramadan. Hadirnya dalam setahun hanya sekali saja. Guru utamanya Allah Rabbul Alamin. Peserta didiknya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, soimin, soimat. Buku pedoman akademiknya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sedangkan mata kuliah yang dihadirkan, mata kuliah utama di siang hari adalah saum. Siam atau kita menyebutnya puasa, upawasa, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, Allah subhanahu. Asyam berarti al-imsak, karena berpuasa berarti menahan. Pada level terbawah, level syariat, jalan tapi dalam arti identitas. Pada level syariat ini puasanya adalah menahan, tidak makan, tidak minum, serta hubungan syahwat sejak terbit sampai terbenam matahari, dari imsak sampai tiba adzan maghrib. Ini puasa syariat. Yang kedua, puasa torikat atau torikot. Syari juga jalan, torik juga jalan. Kalau di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, kita akan keluar masjid, biasanya berjubel, orang Arab teriak, torik, torik, torik. Jalan, jalan, jalan. Jalan melangkahkan kaki, jalannya bukan identitas tapi aktivitas. Jalan menuju mana? Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa bukan hanya menahan haus, lapar dan hubungan syahwat, tapi mengendalikan panca indera, indera yang 5. Matanya berpuasa, pendengarannya berpuasa, karena sangat boleh jadi kita kuat menahan haus dan lapar, tapi tidak kuat menahan tidak menjelek-jelekan orang lain dengan mulut kita. Betul, Bu? Yang ketiga, level makrifat. Puasanya tidak hanya terkonsentrasi pada urusan makan, minum, syahwat dan panca indera, masuk lagi ke wilayah lebih dalam. Puasanya menahan dirinya tidak goflah, tidak lalai, tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedetik saja lupa Allah, sudah dianggap puasanya batal. Apakah ini pilihan? Tingkatan yang harus dilalui. Ini edukasi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan puasa kita merasakan sentuhan pendidikan ilahiyah pada 4 aspek. Pertama, aspek biologis. Yang biasanya kita mengutamakan makan dan minum, sekarang kita mengurangi makan dan minum, mengatur makan dan minum tepatnya. Dari siang berganti pada waktu malam, sehingga kita merasakan secara sosiologis kepekaan sosial kepada saudara-saudara kita yang menderita. Haus itu tidak enak, lapar itu tidak enak. Demikian pula dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang tidur di rumah-rumah gerobak, yang terkapar di pinggir-pinggir jalan, merasakan isak tangisnya kehidupan, tidur beralaskan koran dan beratapkan awan. Jika selama ini pengentasan kemiskinan merupakan gerakan mengisi data atau angka, atau pelatihan pengentasan kemiskinan yang datangnya orang-orang kaya di hotel berbintang yang tidak pernah merasakan langsung bagaimana derita dan berkepayahan orang-orang miskin, kini dengan saum di bulan Ramadan berganti nasib, kita merasakan lapar dan haus. Bu, lapar itu enak apa enggak? Haus itu enak apa enggak, Pak? Lagi Ramadan begini, jangankan lihat makanannya, baru lihat tulisannya udah gemeteran perut. Kita hanya sampai maghrib akan hilang haus dan lapar kita. Tapi saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu, kapan mereka akan berbuka dari derita dan kesulitan berkepayahannya itu? Sampai ketika ada uluran tangan dari para agnia yang mau membantu penderitaan mereka. Secara psikologis, orang puasa itu diedukasi oleh Allah untuk lebih bersabar. Maka Paul Gulman menyebut, jika 80% kesuksesan manusia di dunia berdasarkan karena kecerdasan emosional, dan kecerdasan emosional itu berpuasa. Maka ketika kita puasa, kalau ada orang ngajak berantem, menghina kita, merendahkan kita, kita cukup mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Sehingga ketika berpuasa jiwa kita tidak haus dipuji dan juga tidak merasa khawatir ketika dikritisi oleh orang lain, karena mental orang yang sabar, punya kecerdasan emosional. Secara spiritual, puasa ini meningkatkan, kalau kita sebut arkanuddin, rukun agama itu ada 3, dari Islam, iman dan ihsan. Pada level ihsan inilah kita merasakan, karena ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang terjaga kerahasiaannya. Sholat tidak terjaga kerahasiaannya, zakat tidak terjaga kerahasiaannya, haji atau umroh satu kampung kita undang syukuran pergi haji berangkat umroh, betul? Tapi saum yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan, tidak ada satupun yang tahu kecuali kita dan Allah subhanahu. Kalau mau berlaku curang, Bu,
sebelum sholat duhur tadi kita ambil wudhu, kebetulan haus, minum setengah gelas, kan nggak ada yang tahu, Pak. Atau ibu-ibu bikin masakan, menyiapkan hidangan kelak untuk berbuka puasa, suami belum datang, anak-anak juga demikian, nyicipin makanan, nggak banyak, cuma 2 piring. Tapi kenapa tidak melakukan itu? Padahal tidak ada orang yang tahu, karena sudah tersingkirkan penyakit syirkul asgor. Ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain, sudah hadir kesadaran, terinstall dalam batin kita kesadaran. Ibadah ini bukan karena manusia, semata-mata karena Allah Subhanahu. Ini yang disebut dengan konsep ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, dan jika pun tidak, pasti Allah akan melihat kita. Betul, Bu? Yang kedua, mata kuliah Universitas Ramadan ini Qiyamul Lail atau sholat tarawih di malam harinya. Tidak semua sholat sunnah dianjurkan berjamaah, tetapi untuk sholat tarawih ini dianjurkan berjamaah. Sehingga pada bulan Ramadan, suami, istri, anak-anak melangkahkan kaki dari kediaman masing-masing menuju rumah Allah. Sampai di rumah Allah di masjid, mengundang kasih sayang Allah, sehingga doa yang dibaca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan kepada hamba pintu-pintu kasih sayangmu. Jangankan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak dikasih sayangi, disayangi oleh atasan, promosi jabatan cepat. Ibu disayang sama orang tua, apapun dikasih. Bapak disayang sama mertua, anaknya pun dikasih, nggak pernah diambil lagi. Ini kalau disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan yang diminta, yang kita tidak minta pun Allah akan memberikannya. Amin ya robbal. Iktikaf kita di masjid, dan kemudian sholat tarawih menunjukkan kebersamaan, duduk sama-sama rendah, berdiri sama-sama tinggi. Dan lamanya perkuliahan di Universitas Ramadan ini akan berakhir setelah menyelesaikan tugas akhir yang disebut dengan zakatul, akan diwisuda pada tanggal 1 Syawal. Bagi yang lulus meraih predikat gelar takwa yang nilainya di atas rata-rata kam laud Idul Fitri, tapi yang tidak lulus dia drop out. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas saharu. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan efek dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan Qiyamul Lail tidak mendapatkan efek dari Qiyamul Lailnya kecuali pengalaman begadang semata. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus di wisuda pada tanggal 1 Syawal menjadi hamba bertakwa dan Idul Fitri. Amin ya robbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustaz Tata Sukayat tadi, betapa digambarkan bulan Ramadan ini adalah Universitas Ramadan yang Allah berikan gratis kepada seluruh hambanya, kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia ini. Betapa kita dilatih untuk semakin tajam untuk menajamkan kepekaan sosial kita. Nah, di segmen berikutnya pemirsa, kami akan perdalam, kita akan buka sesi tanya jawab dengan guru-guru kita yang ada di depan kita ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah, kita tiba di segmen tanya jawab pemirsa, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Tata Sukayat. Saya ke Bapak Agus Riyadi yang nanti akan memberikan pertanyaan dengan tema besar kita, yaitu bulan Ramadan adalah bulan pendidikan ya Bapak, silakan. Boleh sambil berdiri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Riyadi, Jamaah Masjid Jami Nurul Amal. Ramadan adalah bulan tarbiyah yang mana membentuk insan manusia yang sejati baik secara lahir maupun batin. Di samping Ramadan menurut kita hidup disiplin dari pola makan, ibadah yang diatur oleh agama. Selepas Ramadan masuk Syawal peningkatan. Banyak orang ketika di Ramadan begitu giroh akan ibadah ke masjid, namun selepas Syawal mereka kendor. Yang menjadi pertanyaan, kiat dan langkah-langkah apa sehingga manusia kembali ke fitrah Ramadan dengan giat di bulan Syawal. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin nanti saya sedikit bisa dijawab oleh Ustaz Tata Sukayat, apakah ini termasuk orang yang tidak lulus dari madrasah atau Universitas Ramadan tadi? Monggo Ustaz Fahmi Salim terlebih dahulu dijawab.
Ustadz Fahmi Salim yang pertanyaan dari Pak Agus tadi. Baik, terima kasih Pak Agus. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita memposisikan ibadah Ramadan ini adalah sebagai sarana dan latihan. Bukan sebagai tujuan. Tujuannya itu, goals utamanya adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ya, jadi puasa ini hanya latihan. Latihan kita terbiasa meninggalkan apa yang halal, apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Jadi Madrasah Ramadan ini adalah membentuk karakter ketakwaan itu dengan pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan. Hidup kita ini harus memenuhi unsur halalan thayyibah. Itu intinya Ramadan. Karena yang tadinya halal kan berubah menjadi haram dalam waktu tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh melanggar aturan-aturan puasa, tidak boleh mengerjakan apa saja yang membatalkan puasa secara sengaja. Kalau nggak sengaja gimana Pak Ustadz? Ya boleh, tapi jangan keterusan. Jangan sampai siang hari Ramadan kena hipnotis. Hipnotisnya bukan hilang uang, bukan hilang dompet, bukan hilang HP, masa hipnotisnya dibawa ke warung makan. Ya, 2 piring makan rendang lagi kan. Itu bukan lupa namanya, bukan tidak sengaja. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sadar apa tujuan daripada ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, maka kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka para ulama mengatakan, la takun Ramadhaniyan. Jangan kamu menjadi hambanya bulan Ramadan. Ya, tapi kita harus menjadi apa? Kun Rabbaniyan, jadilah hambanya Allah. Kalau kita beribadah Ramadan hanya semangatnya menghambakan diri kita kepada bulan Ramadan, maka ya sudah selesai Ramadan, selesai lewat. Tapi kalau kita menghambanya hanya kepada Allah, maka Allah itu ada bukan hanya di bulan Ramadan. Ya Syawal, ya Zulqa'dah, ya Zulhijjah, ya Muharram, ya ya bulan Safar, ya Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan seterusnya sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Makanya jadilah hamba-hamba yang senantiasa menyembah Allah, yaitu hamba Rabbaniyan, bukan Ramadhaniyan. Tapi memang biasanya orang kendor bulan Syawal ini bukan kenapa-napa, kita husnuzon ya. Husnuzon Mas Bang Sofyan, ya Ustadz Sukayat, itu saya husnuzonnya mereka ini yang agak kendor bulan Syawal ini ya karena kebanyakan makan ketupat opor. Ya, makan yang bersantan, jadi bawaannya ngantuk, bawaannya pengen leyeh-leyeh. Udah gitu silaturahim sana sih, belum lagi yang mudik. Apalagi ini 2 tahun kagak mudik, ini besok mau mudik nih. Udah kayak erbah udah. Ya, jadi kita harus tetap ingat itu tujuannya. Ya, kita boleh ada waktu-waktu untuk santai ya, tetapi kita jangan larut terus seperti itu. Harus terus bangkit, insya Allah. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim dari penjelasannya. Intinya kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan ya. Jadi Ramadan yang musiman begitu ya. Tadi Ustadz Tata bagaimana tadi ketika kita setelah Ramadan biasanya justru nafsu itu malah diumbar. Apakah ini termasuk yang tidak lulus atau bagaimana ini Ustadz, tidak lulus di Madrasah Ramadan? Ya, nampaknya remedial itu Ustadz. Ya, ya. Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun indal iftar, bahagia ketika berbuka puasa. Ini gampang kita pahami. Lagi lapar, lagi haus, buka puasa, bahagia kita, pasti bahagia. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Rabbih. Mungkin maknanya indal liqa'illah, nanti bertemu dengan zat Allah di surga yang bertabur dengan kenikmatan. Tapi karena menggunakan bahasa indal liqa'i rabbih, robayu rabbi tarbiyatan, artinya orang yang berpuasa yang lulus di Universitas Ramadan itu, dia menemukan aturan Allah dan dia bisa melaksanakan aturan Allah itu. Ibaratnya tadi oleh Ustadz guru kita disampaikan, Ustadz Fahmi,
ini kawah candra di muka selama bulan Ramadan itu. Habituasi, pembiasaan, pembudayaan mestinya bisa diteruskan pada 11 bulan berikutnya. Contoh sederhana ibu bapak, saya yakin ibu bapak tahu burung merpati. Nah, burung merpati kita beli di pasar, masukin ke kandangnya di rumah kita. Kurung di situ 10 hari, kasih makan minum di situ. Kita lepasin tuh burung merpati sudah 10 hari dikurung, dia hidup balik lagi ke situ. Artinya kalau selama 1 bulan Ramadan kita, selama bulan Ramadan ini ada jadwal makan, ada tidak boleh makan, ada qiyamul lail, ada tadrus Al-Quran, ada iktikaf. Masa kita kalah sama burung merpati? Mestinya selesai dari Ramadan itu kita ketagihan balik lagi ke masjid. Karena 1 bulan full kita di masjid. Kemudian qiyamul lailnya juga tidak usah dibangunin lagi karena sudah terbiasa tiap malamnya bangun untuk qiyamul lail. Kalau itu yang terjadi berarti habituasi atau pembudayaan, pembiasaan, pendidikan di Universitas Ramadan itu berhasil. Dan itu yang disebut lulus. Nah kalau tidak berarti tidak lulus, remedial, ulang lagi Ramadan yang akan datang. Hanya adakah jaminan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang? Maka himbauannya jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir selama hayat di kandung badan. Karena Ramadan yang akan datang itu tinggal harapan. Ramadan kemarin tinggal kenangan, Ramadan hari ini adalah kenyataan. Jangan kau sia-siakan kenyataan, lebih baik makan singkong yang real daripada makan roti yang dalam angan-angan. Insya Allah, baik, luar biasa sekali itu tadi. Jadi motivasinya, goal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Endang berikutnya yang siap dengan pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukayat. Silakan Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang, jamaah Masjid Nurul Amal Klender. Di sini saya hanya menanyakan bagaimana menjaga komitmen kita ibadah agar tetap stabil, tidak hanya di bulan Ramadan saja, hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang kita inginkan semuanya Ustadz Tata, keistiqomahan agar terus seperti apa yang dilakukan di bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Fadhal Ustadz Tata. Terima kasih Bu Endang, pertanyaan yang sangat baik. Secara tidak langsung sudah merencanakan gimana melestarikan kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Yang pertama, amal yang paling dicintai Allah itu adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi terus menerus, continue. Kalau batu karang yang keras itu bisa berlobang, bukan karena banyaknya air yang menghantam, tetapi karena kontinunya air itu setetes demi setetes terus menetes di batu itu sampai berlobang. Orang Jawa Barat ngomong cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok begitu. Nah itu nggak usah diterjemahin nanti pusing. Istiqomah, sedikit tapi istiqomah, continue. Apalagi kalau banyak bisa istiqomah, itu luar biasa. Apa yang bisa dilakukan? Ada 2 faktor yang perlu dipelihara. Pertama, faktor dari dalam kita. Ingin melestarikan istiqomah itu. Yang kedua, faktor pergaulan. Membentuk lingkungan yang baik. Sehingga Al-Quran menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Orang-orang yang beriman diperintahkan bertakwa kepada Allah, dan takwa itu tujuan dari Ramadan. Kalau sudah tercapai predikat takwa itu, berikutnya apa perintahnya? Wa kunu ma'as-shadiqin, bergaulah dengan orang-orang yang benar. Disinilah berlaku komunitas-komunitas pelestari amalan-amalan Ramadan yang diabadikan di majlis-majlis taklim, di klub-klub pengajian, di masjid-masjid pada tiap rutinan pengajian. Itu cara untuk memelihara, merawat, dan juga mempertahankan istiqomah kebaikan kita di bulan Ramadan. Kalau sendiri berat, mungkin kita bikin komunitas, Bu. Insya Allah Ibu dan kita semua akan bisa mempertahankan nilai-nilai baik di bulan Ramadan ini ketika kita bersama-sama merawatnya. Baik, Ustadz Tata, karena memang sesuatu yang bersama-sama itu insya Allah akan lebih kuat begitu Ustadz Tata ya. Baik, saya ke satu penanya lagi, masih ada waktu, ada Bapak Rian, silakan bisa berdiri dan diturunkan maskernya. Bapak Rian silakan, bisa diajukan pertanyaan sekarang. Oke, baik, boleh maju ke depan Bapak Rian, atau mic-nya dibawa ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait karena judulnya adalah Ramadan bulan pendidikan. Kalau dalam praktek sholat itu
untuk anak kan mulai diperkenalkan di usia 7 tahun ya Ustadz ya. Nah kalau untuk puasa itu kira-kira bisa dimulai di umur berapa gitu. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapannya itu seperti apa ketika kita ingin mendidik anak kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja mungkin. Baik Pak Rian, sangat aplikatif sekali pertanyaannya seperti yang kita alami sekarang ini. Tapi Ustadz Fahmi dan juga Ustadz Tata nanti kita akan jawab berikutnya di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Menarik seperti yang ditanyakan Bapak Rian tadi bahwa umur berapa anak dikenakan puasa dan juga kiat-kiat melatih anak berpuasa sejak dini. Ustadz Fahmi silakan, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Ustadz Tata Sukayat. Silakan Ustadz Fahmi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala ma'bad. Ya, terima kasih Pak Riyadi ya. Pak Rian, ya umur berapa anak kita ajak atau biasakan untuk berpuasa? Sebenarnya pada dasarnya itu sama usia ibadah sebelum dia akil balik, yaitu pada saat dia usia tamyiz, mumayyiz ya, mulai 7 tahun itu sudah mulai kita biasakan. Sama dengan sholat. Jadi sebenarnya nggak ada beda, puasa dengan sholat itu tidak ada beda cara atau usia kapan kita memulai membiasakan anak-anak kita. Maka mulailah pada usia 7 tahun, meskipun mungkin baru setengah hari, gak masalah. Kalau saya zaman dulu waktu saya pertama kali puasa itu usianya bahkan 5 tahun. Ya, 5 tahun langsung sama orang tua dipaksanya kagak ada setengah hari, langsung aja. Ya, udah kayak kereta ya, kereta cepat ya, nggak ada jedanya gitu ya. Ya itu tergantung orang tua. Tapi orang tua zaman sekarang biasanya tegaan ya, nah, kesian sama anak ya. 7 tahun udah wajar untuk memulai, tapi mungkin belum sempurna, belum bisa sampai maghrib full. Nah baru dia, kalau sudah kita biasakan mulai 7 tahun, masuk 8 tahun, 9 tahun udah mulai terbiasa. Biasanya nanti dia akan minta sendiri. Ah nggak mau lagi lah setengah hari, kita maunya full, bisa. Ya, mulai usia 7 tahun mau full dia terserah, kita kembali pada anak. Tergantung cara pendekatan kita. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah mendidik hamba-hambanya dalam Quran, itu ada beberapa metode, ada al-wa'du wal-wa'id, ada janji dan ancaman. Ada at-targhib wa tarhib, memotivasi. Ibarat kata kalau kita ke anak-anak itu kasih iming-iming, ya ngasih permen, ya ngasih hadiah, itu targhib, memotivasi. Atau tarhib, menakut-nakuti. Nah anak dididik oleh kita itu bisa dengan 2 cara ini. Ini cara yang efektif, Allah sendiri yang mencontohkan. Wa'adallahu, kemudian Allah memberikan pahala buat orang-orang yang berbuat baik, kemudian siksa buat orang-orang yang berdosa atau durhaka kepada Allah. Nah, salah satu pendekatan itu targhib misalnya, ya Bapak Ibu bisa memberikan iming-iming motivasi dorongan kepada anak, ya apa misalnya belikan apa yang dia sukai, makanan atau minuman. Ya, suka es krim, kita siapin es krim. Sukanya makanan tertentu, kita belikan makanan tertentu supaya dia semangat untuk bisa menyelesaikan ibadah puasanya. Insya Allah. Mau menjanjikan apa juga boleh, menjanjikan nanti mau belikan hadiah habis lebaran, nah misalnya ya. Itu boleh, itu enggak bertentangan dengan syariat. Jadi maqasid syariat kita itu adalah memberikan kemudahan at-taisir dalam mendidik anak, dalam membiasakan anak kita agar kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian wallahu a'lam. Baik Ustadz Fahmi Salim, mudah-mudahan ini juga menjadi penerapan buat kita semuanya. Ternyata memberikan hadiah kepada anak-anak kita ini adalah telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ke penanya berikutnya, ada Ibu Yusrial yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukayat. Ibu Yusrial, silakan boleh berdiri dan diturunkan maskernya biar jelas suaranya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yusrial Jambak dari Majelis Taklim Al-Makmur An-Nurul Amal
Masjid Komplek PLN Klender ini. Kebetulan saya juga seorang pendidik, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah, sebetulnya pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Rian ini. Kebetulan ini anak-anak usia SD, sekarang kan PTM sudah berjalan. Nah, jadi anak-anak udah masuk sekolah kembali. Nah, di situ kebetulan saya punya cucu SD kelas 1 di Sekolah Jakarta Islamic School. Nah, dia bertanya kepada saya. Ya, langsung ke pertanyaan. Ya, Bu. bagaimana caranya kita menanamkan ketakwaan? Karena dia melihat, katanya teman-temannya kok jam 10 capek olahraga di sekolah, capek kegiatan apa, minum. Katanya puasa lagi. Nah, terus kemarin terjadi ada yang berantem di sekolah gara-gara hanya nilai yang tidak sama. Nah, Baik. itu bagaimana caranya kita Ustadz menanamkan si nilai-nilai ketakwaan itu kepada anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun begitu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz Tata. Pertanyaan yang sangat dalam ini Ustadz. Karena dari ahli pendidikan atau praktisi pendidikan bertanya tentang pendidikan, saya akan coba jawab dengan perspektif pendidikan. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada model pendidikan, misalkan Al-Imamul Ghazali, Tarbiyah Qoblal Wiladah, mendidik sebelum lahir, baiknya memang percontohan yang dilakukan oleh ibu bapak itu bukan setelah lahir, tapi sebelum lahir. Nah, Tarbiyah Qoblal Wiladah kan begitu. Contoh puasa yang dicontohkan oleh Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha, inni nazartu lirahmani syauman. Aku berjanji kepada Tuhan dan Maha Rahman sauman untuk saum. Dikala beliau hamil, mendidik anak sejak dalam kandungan. Demikian pula sholat misalkan, sholat malam, mendidik anak biar sholat malam. Waktu hamil ibunya rajin sholat malam. Karena ketika ibu sholat malam tahajud, bayi di dalam kandungan juga ikut tahajud. Begitu ibu sujud, itu bayi ikut sujud. Tidak mungkin ibu sujud, bayinya malah celentang ke sini, itu nggak mungkin. Ini mendidik sebelum lahir. Nanti menjadi watak, menjadi karakter. Lahir ke dunia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ay la ta'rifuna syai'an aslan. Bayi lahir ke dunia tidak tahu apa-apa. Tapi fitrah, punya potensi tauhidullah yang sangat kuat. Karena sudah berjanji di alam ruh yang disebut dengan ahdul fitri fi alami ruh. Man wulida min mauludin fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadruhu musibyan. Adani telinga sebelah kanan dan qomat telinga sebelah kirinya. Kenapa diadani dan diqomati? Karena ketika Allah menyebutkan bayi lahir ke dunia tidak tahu apa-apa, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, alat mencari tahunya itu yang pertama Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, al-absara, penglihatan, al-afidah dan hati. Diisi pendengarannya dengan adzan, kanan kiri dengan qomat, baru nanti penglihatannya. Penglihatannya kalau sudah agak dewasa, kalau sudah remaja misalkan. Beberapa contoh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang junior. Misalkan Ibnu Abbas, sering dibawa dibonceng tuh bahasa kita, dibonceng di untanya Nabi. Nabi menyapanya, ya gulam, wahai anakku. Itu usianya 9 tahun ke bawah. Nah, dididik dengan pendidikan yang baik. Apa yang harus dididikan oleh ibu dan bapaknya, ini pernah dipertanyakan oleh Umar bin Khattab. Dan juga dipertanyakan oleh Ibnu Umar ketika ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Naki anfusina, kami sudah menjaga diri kami ya Rasulullah, bagaimana menjaga keluarga kami? Jawaban Nabi itu singkat. Engkau perintahkan apa-apa yang telah engkau perintahkan kepadamu dan engkau larang apapun yang telah engkau larangkan kepadamu. Apa yang diperintahkan Allah kepada orang tua itu perintahkan kepada anak-anak kita. Apa yang dilarangkan Allah kepada orang tua itu juga perintahkan sebagai larangan kepada anak-anak kita. Ya, berikutnya yang terakhir memang perlu percontohan real. Setelah di alam rahim diberikan contoh oleh ibu bapaknya, kemudian diadzani dan berikutnya ada percontohan yang baik ibu bapak. Ingat, madrasah terbaik adalah keluarga. Madrasah pertama itu keluarga, bahkan madrasah pertama itu ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik utama dan pertama. Maka Ustadz, kita berterima kasih kepada ibu kita masing-masing. Kalau kita menjadi hamba yang soleh, bukan hamba yang salah, ini semata-mata karena keberhasilan ibu mengandung kita. Amin, amin, Masya Allah. Untuk itu Allah ataupun Rasul mengatakan bahwa ibumu, ibumu, ibumu ya. Baik, berikutnya saya ke penanya selanjutnya, ada
Bapak Tarmeji ya. Mohon maaf, Bapak Tameji, betul. Baik. Boleh berdiri sambil diturunkan maskernya, Ustaz Fahmi Salim insya Allah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Tameji, Jamaah Masjid Nurul Amal. Yang ini saya tanyakan, bagaimana nilai dalam beribadah puasa dan nilai-nilai mendidik anak dalam Islam yang baik. Mungkin itu aja yang dapat saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendidik anak secara luas mungkin maksudnya Pak Tarmeji dalam Islam ya, menurut Islam begitu ya. Baik, Ustaz Fahmi mungkin nilai beribadah, betul. Baik, terima kasih Pak Tarmizi dan juga seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mendidik anak manusia ini adalah tugas dan kerja besar bagi setiap orang tua. Ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di atas muka bumi ini khalifah, yaitu manusia yang berakal budi, kemudian manusia yang produktif, manusia yang sehat, jasmani dan ruhaninya, manusia yang mau bergerak dan menggerakkan. Itu bukan hanya Allah yang bekerja untuk menjadikan manusia ini sebagai khalifah, tetapi juga di situ ada peran dan tanggung jawab setiap orang tua. Setiap orang tua harus punya hadaf. Apa itu hadaf? Tujuan, yaitu goals. Apa tujuan orang tua mendidik anak-anaknya? Adalah untuk menjadikan anak itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana Allah punya tujuan menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Allah yang kedua menciptakan manusia, kata di dalam firman-Nya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka orang tua juga harus memerankan fungsi tarbiyah Allah, menciptakan manusia-manusia yang taat dan pandai beribadah kepada Allah. Jadi tujuan orang tua dengan tujuan Allah itu sama. Menciptakan anak-anak menjadi khalifah di atas muka bumi. Yang kedua menciptakan, mendidik anak-anak kita supaya pandai dia beribadah kepada Rabb-Nya. Maka itu taat kepada Allah nomor 1 dan berbakti kepada orang tua nomor 2 langsung setelah Allah. Kenapa? Orang tua itu punya fungsi yang sama, kewajiban sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didiklah anak kita menjadi calon-calon pemimpin, khalifah di atas muka bumi. Kalau setiap orang tua punya tujuan besar seperti itu yang digariskan oleh Allah, maka tidak akan ada anak yang lahir di muka bumi ini tidak punya tujuan. Ya. Banyak orang tua mendidik anak ini gak punya tujuan, gak punya visi misi, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran. Ya, taunya cuma apa? Bapaknya bikin anak doang, nafkahin anak, emaknya cuma brojolin doang, nyusuin doang, ya. Tapi nggak punya visi misi, wah bahaya ini. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Ini berkaitan dengan bagaimana masa depan bangsa, negara, dan umat Rasulullah secara umum. Makanya pendidikan anak ini luar biasa. Imam Al-Ghazali membuat kitab Ayyuhal Walad, ya. Kemudian banyak imam-imam, ulama-ulama besar kita itu memberikan perhatian yang besar kepada aspek pendidikan anak di dalam Abdullah Nasir Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan bagaimana kita mendidik anak itu dengan cara dialog. Dialog anak dengan bapak terutama. Ini bapak nih ya, jangan jauhin anak. Ya, mohon maaf. Bukan ngomongin orang zaman dulu. Bapak zaman dulu ya, jangankan nyebokin anak, gendong aja gengsi. Ada yang begitu? Ngaku lu pada? Ya, kerjaan emak, kerjaan perempuan, kerjaan bukan kerjaan laki-laki, gengsi. Bapak itu harus dekat sama anaknya. Entah laki-laki atau perempuan, biasa digendong, ya cebokin. Ya enggak tiap hari nyebokin anak, tapi harus pernah gitu ya. Mandiin anak itu bagian dari tarbiyah, Pak. Menitiskan
semangat dan spirit seorang bapak itu sebagaimana dicontohkan para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Nabi Ibrahim dialog sama anaknya. Ya, kemudian Maryam dialog sama putranya. Kemudian Nabi Yakub sama putranya, Nabi Yusuf dan seterusnya banyak sekali. Nah, ini yang sehingga negeri kita ini mengapa banyak anak-anak terlantar, anak-anak tawuran karena kurang mendapatkan sentuhan tarbiyah pendidikan dari bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi pendidik yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada satu segmen lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Anda masih di Damai Indonesiaku, pemirsa. Sebelum saya menuju ke Ibu Nur Hayati dengan siap dengan pertanyaannya, ini ada satu pertanyaan yang cukup fenomenal sekali dan sangat umum sekali. Kalau mendidik anak-anak umur 6, 7 tahun mungkin gampang ya dengan iming-iming hadiah. Tapi kalau yang sudah dewasa, kemudian bahkan yang sudah tua, masih banyak yang nggak puasa, ini mendidiknya bagaimana nih Ustadz? Ustadz Tata mungkin yang latar belakang pendidikan Ustadz. Ya, ini memang kita sering menyebut pendidikan itu objeknya anak-anaknya. Sehingga untuk tingkat anak-anak kecil di masjid atau di lingkungan masyarakat ada yang disebut dengan TPA, Taman Pendidikan anak-anak untuk anak-anak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Tapi yang sering kita lupakan untuk yang sudah sepuh-sepuhnya. Mestinya bikin ini tapaul, Taman Pendidikan Al-Quran usia lanjut begitu. Dan metode pembelajarannya mestinya tidak menyebabkan ada harga diri yang terendahkan. Mungkin kalau belajar itu di tingkat dasar banget, belajar wudhu lagi, belajar cara-cara sholat lagi yang benar, termasuk belajar puasa lagi. Barangkali dia puasa dulu belajarnya sampai duhur, akhirnya ke bawah sampai tua, dulu belajarnya sampai duhur lagi. Nah ini ditingkatkan, jadi yang praktis, gurunya juga harus punya psikologi pendidikan praktis yang canggih ya, karena mengajar orang yang sudah dewasa harus penuh telaten, sabar, kemudian tidak menyampaikan banyak teori tapi penekanannya kepada praktik ya, sehari-hari, praktik sholat, praktik baca Al-Quran, termasuk praktik puasa. Nah kalau jawabannya agak serius memang ada dua pendekatan kalau teori perubahan itu. Pertama perubahan kultural, harus ada gerakan kultural. Jadi biarkan yang tidak puasa itu menjadi malu, bukan yang puasa yang malu. Nah berarti kita ngajak lebih banyak yang puasanya daripada yang sedikit puasanya. Nah, sehingga yang puasa itu minimal malu saja. Tidak memperlihatkan ketidakpuasaannya depan orang lain, itu udah tingkat mending daripada dia memamerkan depan kita. Nah kemudian yang kedua gerakan struktural, mestinya memang ada regulasi yang mengatur di lingkungan, ya mungkin Pak RT, Pak RW atau siapa yang dijadikan formal leader ataupun informal leader, pokoknya kalau tidak puasa ada sanksi, sanksi adat misalkan, apa kayak gitu sama istrinya kali nggak dikasih buka pintu atau apa. Segala cara insya Allah bisa Pak, dan itu harus dibuat senyaman mungkin untuk semuanya karena kita akan memperlakukan manusia dan akan memanusiakan manusia. Yang disebut ta'muruna bil ma'ruf itu humanisasi, memanusiakan manusia. Manusia salah itu bukan untuk disalahkan dan dipermalukan, tapi untuk dibina dan diluruskan, dibimbing. Sangat boleh jadi dia tidak puasa, belum paham hukumnya, belum tahu caranya, atau ada keraguan dalam dirinya. Belum tentu yang puasa masuk surga. Kata dia, ya apalagi yang tidak puasa kan kata kita begitu. Nah itu perlu pendekatan khusus Pak. Insya Allah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr modelnya. Baik, terima kasih Ustadz Tata. Ibu Nur Hayati silakan. Nanti Ustadz Fahmi yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati Junaidi dari Majelis Taklim Nurul Amal Komplek PLN Klender. Oke. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana menurut Pak Ustadz kiat-kiat mendidik anak-anak yang kecanduan HP terutama di bulan Ramadan ini? Kalau disuruh baca Al-Quran susah, disuruh sholat nanti dulu, nanti akhirnya terlambat sholatnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau jangan-jangan itu memang HP dia sambil baca Al-Quran Ustadz di HP-nya. Gimana Ustadz Fahmi? Iya Bu Nur Hayati, memang tantangan pendidikan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sama zaman sekarang. Ya, ini kecanduan HP. Sebenarnya bukan hanya anak-anak, orang tua juga sama, ya kan? Sama aja. Ya, sekarang semua serba HP. Kalau dulu ibu-ibu nunggu buka puasa, nunggu sahur itu nonton sinetron. Bapak-bapaknya nonton bola kalau malam kan. Sekarang udah nggak zaman lagi. Sekarang pegang HP semua, nonton lewat YouTube, lewat aplikasi-aplikasi yang ada.
Jadi memang ini tantangan tersendiri. Nah, sebagaimana kita mengatur ya kebiasaan anak, kebiasaan diri kita ini harus ada kedisiplinan. Jadi orang tua itu harus tega untuk kebaikan anak dan kebaikan keluarga sendiri. Kalau kita entar-entar, nggak enak, tegaan sama anak, ya nggak tegaan sama anak misal, maaf ya, nggak tegaan itu akhirnya akan menjadi bumerang buat kita di masa yang akan datang. Maka kita harus tegakkan kedisiplinan pada diri kita dan anak-anak kita. Orang tua harus disiplin. Bikin apa? Bikin jadwal buat anak. Kapan waktunya main, kapan waktunya ibadah, kapan waktunya serius, kapan waktunya santai. Itu harus diberikan. Jadi enggak 24 jam katakan malam itu untuk istirahat. Ya, dia belajar mulai dari jam 8 sampai pukul menjelang maghrib. Misalnya kalau di bulan puasa itu, maka diberikan waktu-waktu itu dibagi. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus santai, kapan dia harus ibadah, baca Quran, itu diberikan jadwal. Jadi ini harus disosialisasikan sebelum Ramadan itu datang. Kalau baru bikin jadwalnya baru-barusan ini repot juga ya. Nah itu yang pertama, jadi kedisiplinan. Yang kedua kesungguhan untuk menerapkan apa yang dicanangkan. Ya kalau buat jadwal disiplin kelihatan, tapi nggak sungguh, ya ini juga akan merusak, akan menghancurkan jadwal yang kita buat. Makanya orang tua itu harus jadi penegak kedisiplinan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah penegak-penegak yang adil, terutama di dalam aturan-aturan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Demikian wallahu alam. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Fahmi Salim dan juga guru kita tadi Ustadz Tata Sukayat. Mudah-mudahan kita terlahir sebagai orang-orang apa yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun. Dan pemirsa tetaplah di Damai Indonesia. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Amal Klender Jakarta Timur. Terima kasih. Dan jangan lupa pemirsa, besok kami juga akan hadir kembali pukul 13.00 hingga pukul 14.30 yang insya Allah akan mengangkat tema tentang fikih puasa bagi wanita yang akan dihadiri oleh Ustaz Syifa Nur Fadila dan juga Ustazah Siti Fatia. Saya Muhammad Sofyan, mewakili yang bertugas dan juga pendukung acara ini, Sarung Wadi Umar tentu. Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha maulaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu ya Allah, yang senantiasa bertaubat kepadamu ya Allah, yang senantiasa pandai memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah, yang senantiasa menjadikan perjalanan kami, puasa kami sebagai sarana untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai ruku dan sujud, yang senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan senantiasa menjaga batasan-batasan hukum syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa berinfak di jalan-Mu dengan baik ya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, baik ketika suka maupun duka, lapang maupun sempit. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.